Dan kadang-kadang yang sehati itu bisa tidak sehati lagi, bisa mendua hati. Ya, banyak yang dikatakan musuh dalam selimut, sahabat sendiri yang menikam kita dengan pisau dari belakang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada dalam hadirat Allah. Kami mau membaca firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam hikmat dan Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca pada malam hari ini menguatkan kami untuk melanjutkan hidup dan karya yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua, berkati semua jaringan, berkati semua alat dan komunikasi yang kami pakai untuk menjadi sarana dalam tangan Tuhan bagi kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita selalu menjaga relasi setiap waktu dengan sesama manusia dalam interaksi kita. Kita mempunyai teman banyak sekali, tapi juga kita mempunyai sahabat yang terbatas. Kita berlaku baik kepada semua orang. Seringkali banyak orang yang menerima kebaikan kita tidak melakukan kebaikan dalam hidupnya. Seringkali kita mengalami kekecewaan, tapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kepada kita merefleksikan arti sebuah persahabatan. Sahabat sehati atau sejati. Ya, kita punya sahabat sehati atau sahabat yang sejati. Merefleksikan apa yang disampaikan dalam kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama. Amsal pasal 17 ayat 17. Saya membacakan bagi kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat sehati atau sejati menjadi sebuah refleksi yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, saya mau bertanya kepada kita semua. Apa itu sahabat menurut kita? Dan kita semua juga punya sahabat ya. Dari kecil bahkan sampai kita lanjut usia kita tetap bersahabat. Seringkali kita dikenalkan, ya ini sahabatnya mama, ini sahabatnya papa, ini sahabat masa kecil dan seterusnya. Bahkan anak-anak kita hari ini sudah mulai berkawan, berteman dan punya sahabat. Yang sekarang ini sedang modis-modisnya dan keren viralnya dikatakan bestie, ya, bestie sahabat begitu. Orang yang paling dekat dengan kita. Kalau waktu zaman saya tahun 90-an itu ya best friend forever, sahabat sejati begitu ya, sahabat terbaik, sahabat selamanya ya. Oh ini best friend begitu, karena kita baru senantiasa ya memperkenalkan ya dalam kurun waktu di masa kita itu berbeda dari tahun ke tahun dalam tiap angkatan dan tiap kegiatan yang kita lalui prosesnya berbeda. Nah, saudara, sahabat menurut kita, apa itu sahabat? Ya, kalau menurut kita, sahabat yang sehati itu adalah orang yang seide dengan kita, orang yang satu pikiran dengan kita dan cocoklah. Nah, orang yang cocok dengan kita bilang, oh ini bisa jadi sahabat saya karena cocok sekali, sifat kita sama, ya. Lalu kita bisa berbagi, kita bisa ya saling melengkapi, kita saling membutuhkan sebenarnya dalam sebuah persahabatan. Kita membutuhkan seseorang untuk mendengar kita dan kita juga dibutuhkan orang lain untuk mendengar. Nah,
Dan ya itu sangat wajar sekali saudara, sebagai makhluk sosial kita terus membangun relasi dan berinteraksi dengan siapa saja, dan ada nilai dalam sebuah persahabatan ya. Ada teman yang kita butuhkan ya, tapi juga ada teman yang membuntukan kita, begitu. Ada waktu di mana kalau orang mencari untung dalam sebuah persahabatan ya, waktu jaya teman-teman kita banyak, ada terus di sekeliling kita. Tapi waktu kita susah, sengsara, menghadapi penderitaan ya, sahabat kita mulai menjauh satu persatu, bahkan tidak ada satupun yang datang. Ketika kita membutuhkan teman, kita membutuhkan orang untuk berbagi, kita membutuhkan pelukan, kehangatan, persahabatan. Pada waktu kita susah, tidak ada orang yang datang untuk menjumpai kita ya. Persahabatan seringkali digambarkan ya sesuatu yang sangat indah dan baik. Persahabatan dibutuhkan oleh setiap orang, tapi tidak semua orang bisa menjadi sahabat yang sejati ya. Tapi sahabat sehati banyak. Sahabat sehati artinya sama dengan kita ya, cocok gitu di hati kita, sehati ya, seide, sepikiran ya. Dan kadang-kadang yang sehati itu bisa tidak sehati lagi, bisa mendua hati ya. Banyak yang dikatakan musuh dalam selimut, sahabat sendiri yang menikam kita dengan pisau dari belakang, atau dikatakan sahabat sendiri yang mencelakakan kita ya. Sehati itu bisa berubah, karena ada waktu di mana orang tidak bisa sehati lagi ya. Mari kita lihat bersama antara perbedaan sehati dan sejati, dan apa yang dikatakan Alkitab. Dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau sehati bisa cocok, bisa tepat dengan keinginan kita. Kalau sejati itu dilandaskan, Amsal katakan kasih ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Apa itu kasih? Kasih adalah sebuah ajaran yang diwariskan oleh Yesus dalam teladan hidupnya. Kasih adalah pengajaran yang paling penting dan paling sentral dalam semua teladan hidup yang diterapkan oleh Yesus. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, karena kasih itu ya tidak akan pernah berubah. Kasih itu bukan hanya take and give ya, menerima dan memberi gitu, tapi kasih itu juga mau berkorban. Kasih itu memberi support, memberi dukungan, memberi energi positif, memberi motivasi. Kasih itu juga bisa menerima. Nah, jadi sahabat sejati itu adalah yang menaruh kasih setiap waktu terhadap sahabatnya atau saudaranya. Yohanes 15 ayat 3 ini sangat familiar sekali dengan kita. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang hidup dalam persahabatan. Mari kita baca bersama-sama di Yohanes 15 ayatnya yang ke-13, perintah saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya untuk
kita yang dikatakan sahabat-sahabatnya. Ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tidak ada kasih yang besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, dan kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Menarik sekali bahwa landasan kasih adalah landasan yang mau disampaikan oleh Amsal dan juga oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15 tentang sebuah persahabatan. Sahabat sejati itu ada setiap waktu. Sahabat sejati itu selalu menerima kita apa adanya. Sahabat sejati itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan menurut cerita Alkitab, ya, ada sahabat yang sejati, Daud dan Jonathan. Dua orang bersaudara yang bersahabat. Mereka ada dalam suka dan duka. Tetap ada walaupun temannya tidak mempunyai apa-apa. Dan Yesus mengajarkan persahabatan sejati itu lewat keintiman dan keakraban dalam relasi yang dibangun dengan sebuah teladan kasih oleh Yesus. Kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu mengikuti perintahku. Dan sahabat yang mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya bagi sahabatnya hanyalah Yesus. Ada lagu, Yesus kawan yang sejati, ya, bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Sahabat yang sejati, kawan yang sejati bagi kita. Dan Yesus memberikan teladan hidup itu sebagai sahabat bagi setiap orang. Kita hidup dalam sebuah persahabatan yang diberikan Allah dan ditawarkan Allah. Saudara, sehati itu juga mengingatkan kepada kita dalam kemanusiaan kita, bahwa sehati itu kadang-kadang juga bisa berubah, mendua hati, tidak sehati, setengah hati, tidak sepenuh hati, seperempat hati mungkin juga bisa ditimbang dengan ukuran kilo. Tapi kasih itu tidak bisa ditimbang. Kasih itu murni. Allah memberikan kasih yang murni, ya, dan kasih itu menyelamatkan kita karena Allah mengambil kita bagian dalam relasi persahabatan. Persahabatan sejati didapatkan dalam teladan hidup Yesus yang mengorbankan segala sesuatu bagi kita. Hari ini, siapa sahabat kita? Apa yang sudah kita dapatkan dari persahabatan kita bersama dengan orang lain dalam relasi sebagai makhluk sosial, ya? Sahabat kita, ketika kita berada dalam susah, apakah mereka ada bersama dengan kita? Atau ketika kita senang, baru teman-teman kita datang? Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang selalu ada dalam suka dan duka adalah sahabat yang sejati. Dan sahabat yang sejati itu hanya Yesus. Tapi Yesus juga memberikan hati dan kasih-Nya bagi semua orang untuk bisa melakukan perilaku kasih itu menjadi sahabat yang sejati bagi saudaranya. Saudara, bukan cari untung saja, tapi juga ada di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ada di dalam suka dan duka, ada di dalam hal yang paling sulit untuk kita lewati, memberikan pundaknya untuk kita bersandar, memberikan tangan dan hatinya untuk memeluk dan merangkul kita dalam sebuah persahabatan. Mari kita melihat apakah hari ini kita punya sahabat yang sehati atau yang sejati. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, carilah sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati itu yang menaruh kasih-Nya setiap waktu. Dan Amsal 17 ayat 17 mengatakan, dan dia menjadi seorang saudara dalam
kesukaran. Ada orang yang mengatakan, beta punya sahabat, saya punya sahabat, tapi sahabat saya ini lebih daripada saudara kandung, lebih mengerti saya, lebih memahami dan bisa menolong saya. Itu karena kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ibu bapak saudara mungkin pernah membaca satu resume cerita tentang tangan yang berdoa, ya. Yang lukisan tangan berdoa itu sering dipakai saat ini, entah di tembok kita gantung di dinding atau di gantungan kunci, ya, di stiker paling banyak. Lalu orang taruh fotonya di tengah-tengah situ. Saya membaca satu resume dari cerita tangan yang berdoa. Ini kisah sejati, ya, dari dua orang bersaudara, Albert dan Albert. Jadi mereka dua orang bersaudara ini dari Jerman, ya, Albert Dürer, ya, dari Nuremberg di Jerman. Mereka mempunyai kerinduan untuk bisa menjadi seorang seniman dan pelukis yang handal. Lalu bersepakatlah dua orang bersaudara ini, siapa yang sekolah dan siapa yang tidak bersekolah, begitu. Lalu diputuskanlah adiknya, kamu aja yang sekolah, kata kakaknya si Albert. Jadi Albert pergi sekolah dan dia menjadi seniman yang terkenal. Lukisannya berharga dan nilainya sangat besar, sehingga ketika dia pulang dalam keberhasilannya di kampungnya, dia membanggakan kakaknya yang sudah menyekolahkan dia secara luar biasa. Dia katakan, saya berhasil karena kakak saya ini menjadi teman dan sahabat yang mendukung saya. Dan sekarang kakak, apa yang kau mau? Aku akan memberikan kau kesempatan untuk sekolah lagi supaya engkau bisa menjadi seniman dan pelukis yang handal seperti saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kakaknya ini mengatakan kepada Albert, saya tidak perlu sekolah lagi, ya, karena sekarang tangan saya tidak bisa digunakan sebab saya mengalami radang sendi yang akut, ya, sakit reumatoid, ya, artritis. Ya, saya baca-baca di buku, di Google, saya lihat reumatoid artritis itu sakit apa? Ternyata reumatoid artritis itu sakit radang sendi dan gangguan pada pusat sendi. Tangannya menjadi kaku, lalu ada perubahan-perubahan pada bentuk-bentuk jari tangannya karena otot dan sendinya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kenapa kakaknya Albert ini mengalami radang sendi yang akut di pergelangan tangan dan jari-jarinya? Sebab setiap hari kerjaannya itu hanya memahat saja kayu, memahat batu untuk dia bisa menjual hasil pahatannya dan membiayai adiknya yang sedang sekolah, ya, sebagai seorang seniman. Ya, mendengar apa yang dikatakan kakaknya itu sangat sedihlah hati Albert. Bahkan untuk memegang gelas dalam cawan minuman anggur untuk toast wine, dia tidak mampu untuk menggerakkan tangannya memegang minuman itu dalam cawan yang ada. Maka menangislah Albert. Dan apa yang dilakukannya? Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan mempersembahkan persembahan terbaik bagi kakaknya sebagai sahabat yang sejati dalam hidupnya. Persahabatan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri kakak beradik ini. Lalu apa yang terjadi? Satu ketika dia akan pulang kembali, ya, ke tempat di mana dia bekerja menjadi seniman yang hebat, dia membuka pintu kamar kakaknya, dan yang dilakukan kakaknya adalah sedang berdoa dengan tangan berdoa. Maka Albert melukis tangan berdoa, the praying hand, tangan yang berdoa. Tangan yang berdoa ini lukisan yang menceritakan tentang satu, tangan yang bekerja. Dua, tangan yang berkorban.
Tangan yang bekerja dan berkorban memberikan hati dan kasihnya dalam sebuah persahabatan bagi adiknya. Keberhasilan Albert karena ada tangan yang bekerja dan tangan yang berkorban. Tangan yang bekerja dengan doanya, tangan yang berkorban dengan hatinya bagi persahabatan dengan Tuhan, yang dilakukannya yang membesarkan dan membawa kesuksesan bagi saudara laki-lakinya Albert Dürer. Saudara, membaca cerita ini, ketika saya Google dan saya lihat resume cerita ini, saya mencoba untuk merefleksikannya. Sahabat itu sehati atau sejati. Dan dalam cerita yang diceritakan oleh The Praying of Hand, tangan yang berdoa itu mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa tangan yang bekerja dan berdoa, tangan yang berkorban itu adalah tangan Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, yang memberikan hidup dan mempertaruhkan nyawanya, memberikan keselamatan bagi kita semua. Mengajarkan kepada kita memahami makna sebuah persahabatan. Dan persahabatan itu tidak akan pernah padam oleh apapun. Persahabatan itu bernilai dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Nilainya sangat mahal, harganya sangat mahal dalam sebuah pengorbanan. Kalau hari ini kita mengorbankan sesuatu bagi sahabat kita, bagi saudara kita, bagi orang yang kita kasihi, itu hal yang biasa. Tapi bagi orang yang tidak kita kenal, itu hal yang luar biasa. Seringkali pun orang yang begitu kita kasihi menyakiti hati kita, itu menjadi sesuatu yang lebih sangat sakit. Kita mengalami penderitaan yang berlapis-lapis, suffering, lebih-lebih berlapis-lapis. Karena apa? Karena kita tidak menyangka orang yang dekat dengan kita, orang yang makan satu piring dengan kita, orang yang tidur satu ranjang dengan kita, mengkhianati kita karena hal yang dia suka dan dia tidak suka. Mengkhianati kita karena urusan tidak sehati dan tidak sehati lagi, sudah berpindah ke lain hati. Orang yang kita kasihi menyakiti kita karena mempertimbangkan banyak hal, ya, dan kepentingannya sendiri yang paling diutamakan. Tidak ada di dalam duka yang kita alami, tidak ada di dalam pergumulan yang kita hadapi, tapi hanya muncul ketika kita mengalami sukacita, kegembiraan dalam euforia yang mungkin mendapat bagian dalam kehidupan persahabatan kita. Tidak ada apa-apanya kalau kita mengalami hal seperti itu, ya. Tapi firman Tuhan dalam satu ayat di Amsal 17 ayat 17 mau mengajarkan kepada kita, jadilah seorang sahabat sejati yang menaruh kasihnya setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran saudaranya. Walaupun kadang-kadang kita melihat, ya, ada teman yang mendatangkan celaka bagi kita, ada sahabat yang lebih karib dari saudara. Itu dikatakan di dalam Amsal juga, ya, karena Amsal ini adalah bagian kalimat berhikmat yang menolong kita untuk melihat kembali potret hidup kita. Amsal 18 ayat 24 mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada sahabat yang lebih karib dari saudara. Dan daripada itu kita juga melihat apa yang digenapi di dalam Injil, bagaimana Yesus menceritakan, meneladankan, Yesus memberikan citra diri dan potret diri dalam sebuah persahabatan melalui kasih. Dan perintah yang paling utama yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih. Kamu harus saling mengasihi, inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 15. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena
aku mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita, sahabat Allah, dalam kehidupan kita hari ini. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang didengar Yesus dari Bapa adalah mengasihi. Dan Yesus memberitahukan itu kepada sahabat-sahabatnya, memberitahukan itu kepada ibu bapa, saudara dan saya, untuk menjalin persahabatan dalam kasih yang sejati yang diajarkan Yesus. Kalau hari ini ada sahabat yang menyakiti hatimu, tetaplah menjadi sahabat sejati baginya. Karena dalam pengampunan yang diberikan, ada damai sejahtera yang akan memberikan sukacita bagi kita, yang akan membuka jalan hidup kita. Kalau ada teman hari ini yang menyakiti kita, walaupun dia sahabat kita, doakanlah dia. Tetaplah menjadi sahabat sejati baginya. Ketika dia susah, ada di situ. Bukan hanya ketika dia senang, ada di situ. Inilah bagian daripada refleksi kita malam hari ini. Teman-teman, saudara, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengingat apa yang dipesankan lewat firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih. Kasihlah yang utama. Anak saya masih sangat remaja, ya. Dia baru masuk SMA kelas 1, baru umur 15 tahun. Dia katakan, "Mama, ini sahabat Cia waktu SMP." Ada 3 orang mereka bersahabat. Dan ketika masuk SMA, yang 3 orang SMP ini pindah. Ada yang di Momere, ada yang di Flores, kembali lagi ya. Dan mereka pindah sekolah, berbeda sekolah, tapi mereka tetap bersahabat satu sama lain, ya. Lalu katakan, ini bestie, ini sahabat, ini teman, ya. Ya, saya selalu mengatakan kepada anak saya, sahabat itu tidak akan pernah berubah. Dia bukan hanya ada pada waktu kita senang. Sahabat sejati sesungguhnya akan ada pada waktu kita susah, pada waktu kita menangis, pada waktu kita kehilangan. Mereka akan datang dan merekalah sahabat sejati. Kalau hanya datang pada waktu kita senang, mereka hanya sehati ketika hati mereka senang untuk datang dalam suka yang kita alami. Tapi ketika kita mengalami kedukaan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, hatinya jauh karena atas dasar untung dan rugi. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Bertemanlah dengan orang yang menaruh kasihnya. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kita berteman dengan orang-orang seperti itu, tetaplah menjadi sahabat yang sejati, supaya dia punya hati yang digerakkan oleh Allah untuk menjadi teman dan sahabat yang sejati. Dan jangan pernah sedih ketika tidak ada satu sahabat kita yang datang pada kita susah. Hanya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, Yesus. Yesuslah kawan yang sejati, ya. Yesuslah kawan yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi tidak akan ada yang pernah meninggalkan kita, hanya Yesus. Orang lain mungkin meninggalkan kita, tapi kita punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus, yang selalu ada bagi kita. Kalau kita memanggil namanya, kalau kita berseru kepadanya, kita berharap kepadanya, maka sahabat sejati itu akan tetap menjadi sahabat yang sejati, yang memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman,
memberikan kepada kita hati yang mengucap syukur. Amin. Dan memberkati kita semua. Belajarlah daripada firman Tuhan untuk kita menemukan keberadaan kita dalam tanggung jawab dan relasi persahabatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Kamu adalah sahabatku kalau kamu menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat doa renungan malam yang selalu setia memberikan dukungan dan support, karena kita harus ada bersama-sama berdoa bagi pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia dan bangsa ini. Tetaplah menjadi sahabat-sahabat Kristus untuk kita juga dikuatkan dan diteguhkan. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama, saudara, dan kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa bersama bagi pergumulan bangsa hari ini, bagi kondisi dunia hari ini juga, dan kita berdoa bagi pertolongan Tuhan dengan seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami ada pada saat ini dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kasihani kami ya Allah, dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu. Ajarlah kami untuk memaknai hidup ini dalam sebuah pengorbanan Kristus yang menjadi sahabat bagi kami. Kami mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk dunia, untuk relasi, untuk kehidupan dalam interaksi bersama. Kami ingat bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan karena perang, intimidasi, mereka harus mengungsi, mereka kelaparan dan tidak punya tempat tinggal, ladang gandumnya hancur. Tuhan menolong, memberkati, berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin dunia, secara khusus Rusia dan Ukraina saat ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan para pemimpin dunia. Bagi Indonesia, Tuhan juga ada melawat negeri kami. Tuhan ada dalam setiap kesusahan yang kami alami hari ini. Tuhan mendengarkan seru dan doa kami. Tuhan memberikan hati di tangan pemimpin-pemimpin yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka melakukannya dalam takut akan Tuhan dan meletakkan kasih sebagai dasarnya. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia Jokowi. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada di setiap provinsi. Kami berdoa bagi seluruh pemerintah di kabupaten dan kota. Kami berdoa bagi kota Kupang. Biarlah kota kasih ini menjadi tempat di mana kasih itu boleh menjadi bagian untuk kami bersama-sama membangunnya. Kasih ada di tengah-tengah ketidakadilan. Kasih memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu ya Allah, biarlah tangan kasih Allah mencapai semua pemimpin-pemimpin yang ditempatkan, baik wali kota, baik DPR, maupun juga semua orang dengan tiap profesinya di pemerintahan, camat, lurah, RT, RW, kepala desa, dan juga tangan-tangan Allah yang digunakan untuk merangkul setiap orang dalam persahabatan yang begitu istimewa. Para pemuka agama, mimbar-mimbar pemberitaan yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah ibadat, biarlah memberikan suasana yang menghadirkan persahabatan, keramah tamahan, hospitality yang membuat kami menjadi orang yang menerapkan kasih itu secara baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati dan menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami penderitaan dalam hidup, baik sakit secara fisik. Allah menolong, Allah memberkati
Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memberikan pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Entah di bagian persendian, di bagian organ tubuh yang vital, jantung, paru-paru, usus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga menyentuh semua radang, sendi, saraf, bagian kepala. Kami minta di dalam nama Yesus, Allah memulihkan. Kami juga minta di dalam nama Yesus bagi penyebaran COVID-19 yang mulai kembali lagi diperhadapkan dengan kami. Kasihani kami Tuhan, tolong kami untuk menaruh kasih satu terhadap yang lain. Dalam tiap profesi Tuhan memberkati dalam cinta kasih-Mu. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berdoa hari ini, bagi usaha dan kerja, bagi rumah tangga mereka. Tuhan menolong memberkati, bagi anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan menolong memberkati. Kasihani kami Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa kami. Teman-teman yang sedang berdoa bersama-sama saat ini, apapun pergumulan mereka, yang ada di Kupang, yang ada di luar Kupang, yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, di dalam nama Yesus, Allah mendengar, Allah memperhatikan, dan biarlah menjadi kesukaan bagi mereka untuk rindu dalam hadirat Allah dan selalu menopang satu sama lain. Setiap orang bisa meninggalkan kami kapan saja, bahkan sahabat yang kami percaya. Tapi kami punya sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, yang menyelamatkan kami, menebus kami. Biarlah kami tetap menaruh iman dan pengharapan bersandar kepadamu, ya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, menjadi bagian dalam rahmat dan berkat pada hari ini. Biarlah sukacita itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah dalam berkat-Nya. Terimalah anugerah dan rahmat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai, memberkati kita semua hari ini dan sepanjang masa. Amin.